Hai guys, for your information, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, di part 10 tentang BPJS ya, BPJS KIS PBI, pemberi bantuan iuran ya, yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan kalian bisa cek ya kalau kalian itu punya BPJS gratis dari pemerintah atau tidak ya, melalui aplikasi Mobile JKN ya. Di sini aku akan jawab pertanyaan dari Kak Osis ya. Kak, punya bapak saya BPJS dapat bantuan pemerintah karena bapak saya tidak mampu. Dulu memang tidak ada penagihan tunggakan, tapi kenapa sekarang tiba-tiba malah ada tunggakan? Nah, di sini for you information ya. Kalau misalnya ada tunggakan itu berarti BPJS-nya versi mandiri. Karena BPJS itu versinya ada 3. Jadi BPJS itu kalian bisa lihat kalau BPJS yang KIS PBI, pemberi bantuan iuran, itu yang per bulannya ditanggung sama pemerintah. Itu setiap bulannya melalui pengobatan yang dibayarkan dari pemerintah melalui rumah sakit atau klinik yang kalian daftarkan. Nanti setiap bulannya dibayar-bayarin tuh sama pemerintah, tapi dengan pengobatan. Tapi versi yang kedua BPJS-nya itu ada yang BPJS mandiri. Kalau BPJS mandiri itu BPJS perorangan, sendiri-sendiri yang angsurannya itu dibayar setiap bulannya. Itu ada kelas-kelasnya. Versinya kalau BPJS KIS atau PBI itu kelas 3. Tapi kalau BPJS mandiri biasanya itu kelas 2, itu BPJS perorangan yang dibayar sesuai angsuran per bulannya. Contohnya ada yang 50.000, ada yang 100.000, itu yang BPJS mandiri. Tapi ada juga yang BPJS yang perusahaan. BPJS perusahaan itu angsurannya dibayarkan oleh pemilik perusahaan kepada karyawannya. Jadi contohnya karyawannya itu nggak punya BPJS, otomatis kalau dia sakit itu nanti dia nggak bisa berobat dong. Jadi alternatifnya ada BPJS perusahaan, BPJS yang dibayarkan sama perusahaan itu setiap bulannya untuk fasilitas karyawan. Jadi setiap bulannya dibayarkan. Tapi kalau BPJS perusahaan itu di saat kalian sudah tidak bekerja, dia itu otomatis akan menonaktifkan BPJS-nya karena kalian bukan karyawannya lagi. Kalian itu pakai BPJS selama kalian kerja di perusahaan A. Kalau kalian udah nggak kerja, BPJS-nya otomatis akan dinonaktifkan gitu. Tapi kalau BPJS yang versinya mandiri itu adalah BPJS yang perorangan, angsurannya itu dibayar masing-masing setiap bulannya. Jadi BPJS itu harus terus dibayar sampai BPJS itu dinonaktifkan versi mandiri. Kalian jangan menyepelekan BPJS mandiri ya. Ini for you information. BPJS mandiri kalau kalian itu istilahnya angsuran per bulannya itu akan terus berjalan. Jadi kalian itu bakalan yaitu terus bayar. Jadi ada yang menyepelekan BPJS mandiri ya. Misalnya dia nggak pakai nih, masa gue bayar tiap bulan segala macam. Ya itu udah tanggung jawab kalian. Kenapa kalian menggunakan BPJS yang mandiri? BPJS mandiri setiap bulannya itu bayar. Mau kalian berobat kapan, mau kalian nggak berobat itu setiap bulannya dibayar. Kecuali kalau kalian sudah menonaktifkan ya. Tapi di saat kalian misalnya udah gunakan nih BPJS-nya, kalian pakai selama 1 tahun, kalian udah bayar angsuran segala macam, cuman kalian pakai berobat berapa kali itu sih urusan kalian ya. Tapi setiap bulannya itu harus dibayarkan. Di saat kalian misalnya nih kalian mau nonaktifkan, tentu kalau nonaktifkan harus bayar dulu tagihannya. Tagihannya itu pasti banyak. Tiap bulannya kalian harus lunaskan dulu itu tagihan BPJS mandirinya. Jangan sampai tagihannya ada, nggak bisa kalian menonaktifkan sampai BPJS itu selesai atau lunas. Jadi BPJS-nya angsurannya itu
Nah guys, jadi angsurannya itu versi BPJS Mandiri itu harus dilunaskan dulu kalau kalian mau nonaktifkan dan kalian pindah PBI ya. Tapi saran aku biasanya kalau misalnya kalian udah punya yang misalnya nih kalian sebelumnya daftar di BPJS Mandiri ya. Kalian BPJS Mandiri, tiba-tiba kalian dapat tuh BPJS yang PBI, pemberi bantuan iuran dari pemerintah. Jadi kemungkinan itu kalian itu biasanya tercover ya, yang BPJS Mandirinya itu biasanya tercover dengan BPJS yang gratisnya. Jadi kalian harus perhatiin dulu, kalian harus cek dulu nih ke BPJS Kesehatan, Kak, saya kan udah punya BPJS Mandiri, tetapi saya punya BPJS yang gratisan, tolong dinonaktifkan gitu, karena udah pasti bisa, karena kalian udah punya fasilitas yang BPJS gratisan aja, kalian bisa nonaktifkan BPJS yang Mandiri, itu simple banget sih guys. Oke, dari Kak Osis ya, semoga membantu. Jadi kalau misalnya punya bapak saya BPJS, saya dapat bantuan dari pemerintah karena bapak saya tidak mampu. Dulu memang tidak ada penagihan tunggakan, tapi karena sekarang tiba-tiba malah ada tunggakan. Jadi kalau misalnya ada tunggakan itu berarti BPJS-nya versi Mandiri, beda. Tapi kalau BPJS yang PBI itu nggak ada tunggakan ya. Jadi kalian bisa langsung ke kantor BPJS. Kenapa bisa ada tunggakan? Itu nggak mungkin guys. Jadi kalian bisa nggak usah takut guys, nggak usah takut. Jadi kalian langsung aja ke kantor BPJS-nya, kalian samperin aja, kalian samperin kalau kalian itu punya BPJS yang gratis. Kalaupun ada tunggakan itu berarti BPJS versi yang Mandiri ya. Jadi kalau versi Mandiri kalian harus tanggung karena memang kalian itu sudah menyetujui peraturan di sana. BPJS Mandiri itu harus dibayarkan setiap bulannya gitu, terus berjalan, mau kalian berobat atau enggak itu tetap dibayarkan sampai ya itu sampai seterusnya guys. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. See you next video, bye.